Apa yang terjadi ketika kita terus memikirkan seseorang? Apakah benar dia akan mencintai kita? Kemungkinan besar, iya. Kepercaya. Oke, simak penjelasan berikut ini. Ada banyak teori yang menjelaskan bahwa pikiran memiliki energi tertentu yang bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Misalnya teori Law of Attraction. Menurut teori ini, pikiran kita bisa menarik segala keinginan ke dalam hidup kita, termasuk perihal percintaan. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan penuh cinta, ada kemungkinan orang tersebut bisa merasakannya. Sehingga bukan hal yang mustahil, seiring berjalannya waktu, orang tersebut balik mencintaimu. Mungkin kamu gak akan percaya, tapi berikut ada beberapa teori yang bisa menjelaskan hal ini. 1. Perspektif spiritual. Dalam perspektif spiritual, memikirkan seseorang secara terus-menerus sering dianggap sebagai bentuk koneksi energi yang terjadi di antara kalian. Beberapa keyakinan menyebutkan bahwa pikiran bukan hanya sekedar proses mental, melainkan juga pancaran energi yang dapat mempengaruhi alam semesta dan orang lain. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, energi yang kamu pancarkan bisa terhubung dengan energi orang tersebut, menciptakan semacam resonansi yang saling mempengaruhi. Ada yang percaya bahwa jika kamu memikirkan seseorang dengan sangat kuat, dia juga dapat merasakan energi itu. Beberapa orang bahkan menganggap ini sebagai tanda bahwa hubungan antara kamu dan orang itu memiliki makna yang lebih dalam. Dalam tradisi spiritual tertentu, memikirkan seseorang tanpa henti juga dianggap sebagai pertanda bahwa kamu memiliki pelajaran emosional atau spiritual yang belum terselesaikan dengannya. Namun, penting untuk diingat bahwa perspektif ini bukan berarti kamu harus memaksa hubungan atau interaksi. Sebaliknya, ini bisa menjadi momen untuk introspeksi, memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan, dan mencari keseimbangan antara energi yang kamu berikan dan terima. 2. Law of Attraction dan energi pikiran. Dalam konsep Law of Attraction, diyakini bahwa pikiran kita adalah magnet yang menarik realitas ke dalam hidup kita. Jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, menurut prinsip ini, energi yang kamu pancarkan melalui pikiran dan perasaanmu akan mempengaruhi alam semesta untuk menarik energi yang serupa. Artinya, jika kamu fokus pada orang tersebut dengan perasaan positif, harapan dan niat yang baik, kemungkinan besar orang itu juga akan merasakan energi tersebut, sehingga membuatnya bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Pikiran yang dilandasi dengan rasa cinta dan kebaikan akan lebih kuat dalam menarik energi yang serupa. Sebaliknya, jika kamu terjebak dalam perasaan negatif atau kecemasan, hal itu justru dapat menarik ketidakpastian atau bahkan hambatan dalam hubungan tersebut. Pikiran yang terus fokus pada seseorang juga menciptakan resonansi energi yang bisa mempengaruhi cara orang tersebut berinteraksi denganmu. Misalnya, jika kamu sering berpikir tentang seseorang dengan perasaan hangat dan penuh harapan, dia mungkin tanpa sadar merasakan hal itu dan bisa menunjukkan respon yang serupa. Namun, ini juga bergantung pada keselarasan energi antara kamu dan orang itu. Jika energi kalian tidak sejalan, meskipun pikiran positif tetap ada, hasilnya bisa saja berbeda. Intinya, Law of Attraction mengajarkan bahwa fokus pada pikiran dan perasaan yang positif serta menjaga niat yang baik akan memperkuat potensi terjadinya hubungan atau interaksi yang lebih dalam dengan orang yang kamu pikirkan. 3. Psikologi di balik pikiran yang terus memikirkan seseorang. Ketika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, itu seringkali disebabkan oleh mekanisme kerja otak yang terhubung dengan emosi dan ingatan. Otak kita memiliki cara unik untuk memproses pengalaman yang penuh makna, terutama jika pengalaman itu melibatkan seseorang yang meninggalkan kesan mendalam. Selain itu, ada fenomena yang dikenal sebagai rumination, yaitu kecenderungan untuk memutar ulang pikiran tentang seseorang atau kejadian tertentu. Hal ini sering terjadi jika hubungan atau interaksi dengan orang tersebut belum selesai secara emosional. Namun, ini bisa menjadi pedang bermata dua, karena perasaan itu bisa membuatmu terjebak dalam lingkaran pikiran yang sulit dihentikan. Fenomena ini juga sering diperkuat oleh harapan.
Ketika kamu memiliki keinginan atau ekspektasi tertentu terhadap orang itu, otak akan terus mengulang skenario yang melibatkan dia, seolah-olah mencoba menemukan cara untuk mewujudkannya. Itulah sebabnya, meskipun kamu berusaha mengalihkan perhatian, bayangan tentangnya tetap muncul di pikiran. 4. Apakah ini pertanda jatuh cinta? Terus-menerus memikirkan seseorang bisa menjadi salah satu tanda bahwa kamu mulai jatuh cinta padanya. Ketika perasaan cinta mulai tumbuh, pikiran kita secara alami menjadi lebih fokus pada orang yang kita cintai. Pikiran yang sering muncul tentangnya bisa berupa kenangan, bayangan, atau bahkan harapan tentang masa depan bersama. Ini adalah cara otak dan hati kita merespon perasaan cinta yang tumbuh. Selain itu, saat kamu jatuh cinta, rasa ingin tahu tentang orang tersebut akan semakin kuat. Kamu akan merasa penasaran tentang kesehariannya, pikirannya, dan bahkan perasaannya. Pikiran ini menjadi lebih berulang, bukan hanya karena ketertarikan fisik, tapi juga karena keinginan untuk lebih mengenal kedalaman dirinya. Selain itu, rasa ingin dekat dan berbagi banyak waktu bersama juga muncul sebagai pertanda lain. Kamu mungkin merasa ada kekosongan saat dia tidak ada di dekatmu, dan pikiranmu terus mengarah padanya. Ketika perasaan cinta datang, biasanya kamu merasa lebih sensitif terhadap kehadirannya, bahkan dalam bentuk hal-hal kecil, seperti cara dia tersenyum atau cara dia berbicara. Tanda lainnya adalah perasaan yang sering datang tiba-tiba saat mengingatnya. Mungkin kamu merasa senang atau bahkan gugup hanya dengan memikirkan tentang waktu-waktu yang akan datang bersama orang itu. Semua perasaan ini mengindikasikan bahwa kamu mungkin sudah mulai jatuh cinta, dan pikirannya yang terus muncul adalah cerminan dari perasaan mendalam yang sedang berkembang. 5. Menurut teori sinkronisitas. Dalam pandangan teori sinkronisitas yang diperkenalkan oleh Gustav Jung, memikirkan seseorang terus-menerus bisa dianggap sebagai bentuk koneksi antara pikiranmu dan peristiwa eksternal yang tampaknya tidak berhubungan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Sinkronisitas adalah fenomena di mana kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan terjadi secara bersamaan, namun memiliki hubungan simbolis atau emosional yang kuat. Misalnya, ketika kamu terus memikirkan seseorang, lalu secara kebetulan kamu bertemu dengannya atau mendengar kabar tentangnya. Itu bukan sekedar kebetulan. Menurut Gustav, hal ini adalah manifestasi dari koneksi bawah sadar atau jangkar psikologis yang ada di antara kamu dan orang tersebut. Pikiranmu memancarkan energi tertentu yang pada akhirnya menarik pengalaman-pengalaman atau peristiwa yang relevan ke dalam hidupmu. Dalam konteks memikirkan seseorang, teori sinkronisitas juga menyarankan bahwa pikiranmu bisa beresonansi dengan energi alam semesta. Jika ada keterhubungan emosional yang mendalam dengan orang itu, sinkronisitas bisa muncul dalam bentuk tanda-tanda yang menghubungkanmu dengannya, seperti melihat namanya, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau bahkan mimpi tentangnya. Teori ini mengungkap bahwa pikiran tidak selalu bekerja secara linear atau logis, melainkan dapat melibatkan aspek-aspek non-materi, seperti intuisi, perasaan, atau koneksi spiritual. Dalam beberapa kasus, orang yang kamu pikirkan juga mungkin memikirkanmu pada saat yang sama, dan energi ini bisa menciptakan fenomena yang terasa ajaib atau sulit dijelaskan dengan logika. Namun, Gustav menekankan bahwa sinkronisitas bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ini terjadi secara alami, sebagai respon dari hubungan emosional. Fenomena ini mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap hubungan antara dunia batin dan kejadian-kejadian di sekitar kita, karena semuanya mungkin memiliki makna yang saling terhubung. 6. Penjelasan menurut resonansi. Dalam teori resonansi, pikiran yang terus-menerus memikirkan seseorang bisa dijelaskan sebagai proses energi yang saling terhubung. Resonansi adalah fenomena di mana dua objek atau sistem yang memiliki frekuensi serupa dapat saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Dalam konteks memikirkan seseorang, ini mengacu pada energi pikiran dan emosi yang kamu pancarkan, yang dapat beresonansi dengan energi dari orang yang kamu pikirkan. Setiap pikiran dan emosi kita memancarkan frekuensi tertentu.
Ketika kamu fokus pada seseorang, baik dengan perasaan cinta, kerinduan, atau harapan, kamu mengirimkan getaran energi yang bisa dirasakan oleh orang tersebut. Jika orang itu berada pada frekuensi emosi yang serupa atau memiliki keterhubungan emosional denganmu, resonansi ini bisa memperkuat koneksi di antara kalian. Proses ini dapat menjelaskan mengapa terkadang seseorang yang kamu pikirkan tiba-tiba menghubungimu, atau kamu merasa ada kehadiran emosional mereka meski sedang berjauhan. Resonansi juga sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana pikiranmu dapat mempengaruhi hubungan interpersonal secara mendalam. Namun, resonansi tidak hanya bekerja satu arah. Ketika ada koneksi yang kuat, energi dari orang tersebut juga dapat kembali ke arahmu, memperkuat intensitas pikiran dan perasaanmu. Hal ini menciptakan lingkaran energi yang terus menghubungkan kalian, meskipun secara fisik kalian mungkin tidak sedang berinteraksi. Resonansi ini juga menjelaskan mengapa pikiran yang intens terhadap seseorang bisa mempengaruhi suasana hati dan perilakumu. Jika energi yang kamu pancarkan bersifat positif, seperti cinta atau kasih sayang, ini bisa menciptakan getaran yang menyenangkan. Namun, jika energinya berasal dari rasa cemas atau obsesif, resonansi tersebut justru bisa menyebabkan ketegangan emosional. Resonansi mengajarkan bahwa hubungan tidak hanya tentang komunikasi fisik, tapi juga tentang bagaimana energi pikiran dan perasaan kita saling mempengaruhi. Oleh karena itu, menjaga pikiran dan emosi tetap positif adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Bagaimana? Apakah kamu suka dengan penjelasannya? Jangan ragu untuk menulis pendapatmu di kolom komentar.